pembelajaran Praba TV. Kali ini kita masih membahas tentang bab SPLTV, Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang metode substitusi dan eliminasi. Sekarang kita akan belajar tentang metode gabungan. Metode gabungan yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Di sini ada 1 per X dikurang 1 per Y ditambah 3 per Z sama dengan 4. 2 per X ditambah 1 per Y dikurang 2 per Z sama dengan 8. 3 per X ditambah 1 per Y dikurang 2 per Z sama dengan 11. Nah, kalau kita perhatikan di sini penyebutnya sama XYZ, XYZ, XYZ. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, untuk lebih mudahnya kita akan merubah masing-masing persamaan ini. Merubahnya bagaimana? Kita akan memisalkan dulu. Kita misalkan, misal ada 1 per X, ada 1 per Y gitu kan. Terus di sini juga ada yang penyebutnya Z. Nah, kita misalkan 1 per X itu sebagai dengan variabel lain. Misalkan kita mau menggunakan A. 1 per Y-nya kita misalkan B. Dan 1 per Z-nya kita misalkan C. Nah, dengan menganut ini, maka persamaan yang ada di sebelah kiri sistem persamaan ini bisa kita ubah, ya kan? Jika 1 per X sama dengan A, maka di sini kan berubah menjadi A. A kan? A. Terus dikurang 1 per Y-nya menjadi B. Nah, ditambah 3 per Z. 3 per Z itu kan artinya 3 dikali 1 per Z gitu kan. Maka kalau 1 per Z-nya C, maka ini ditambah 3C. Yang ini bagaimana? Tetap 4. Begitu ya. Lalu yang ini menjadi 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 8. Yang terakhir, 3 per X menjadi 3A. Ditambah 1 per Y, ditambah B, dikurang 2 per Z, dikurang 2C. Sama dengan 11. Nah, kita mendapatkan sistem persamaan yang baru. Oke? Jadi nanti ini yang akan kita kerjakan menggunakan metode gabungan. Oke, langkah awal kita akan memilih 2 persamaan untuk kita eliminasi. Kita pilih persamaan 1 dan 2 ya. Di sini kalian bebas memilih mau persamaan berapa saja. Aku pilih eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, kita tulis dulu. A dikurang B ditambah 3C sama dengan 4. Persamaan keduanya 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 8. Nah, mana yang akan kita eliminasi? Variabel mana? Di sini sudah ada variabel yang koefisiennya sama. Sama-sama 1, hanya di persamaan pertama negatif 1, di persamaan kedua positif 1. Ini bisa kita hilangkan. Nah, kita ingat kembali, jika kita mau menghilangkan tetapi tandanya berbeda, negatif dan positif, maka akan kita jumlahkan atau kurangkan. Akan kita jumlahkan, ya, ditambah A ditambah 2A jadinya
3A. Sedangkan negatif B ditambah positif B habis, ya kan? 0. Kemudian ini 3C ditambah negatif 2C, tinggal bersisa C. Sama dengan 4 ditambah 8, 12. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengeliminasi variabel B di persamaan 1 dan persamaan 2. Sekarang kita memilih 2 persamaan lagi untuk kita eliminasi variabel B-nya. Tadi persamaan 1 dan 2. Sekarang aku mau ambil persamaan 2 dan 3. Kalau 1 dan 3 boleh nggak? Boleh. Tapi aku mau ambil 2 dan 3. Eliminasi persamaan 2 dan 3. 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 8. 3A ditambah B dikurang 2C sama dengan 11. Ya, kita akan mengeliminasi variabel B. Oke, di sini ada positif B dan positif B. Akan kita eliminasi, maka kita jumlahkan. Jumlahkan. Salah. Kita kurangkan ya. Akan kita kurangkan B dan B supaya hasilnya 0 atau habis. Kita kurangkan 2A dikurang 3A jadinya negatif A. Oke. B dikurang B 0. Negatif 2C dikurang negatif 2C. Dikurang dengan negatif, berarti kan sama aja ditambah ya. Negatif 2C ditambah 2C juga habis 0. Maka sisanya tinggal negatif A sama dengan 8 dikurang 11. Negatif 3. Nah, negatif A sama dengan negatif 3. Itu artinya A-nya sama dengan A sama dengan 3. Nah, kita sudah menemukan satu nilai A, yaitu 3. Berarti tadi dari eliminasi 1 dan 2, kita akan menemukan persamaan ini. Misal ini kita sebut persamaan 4. Di eliminasi 2 dan 3, kita mendapatkan A sama dengan 3. Karena kita menggunakan metode gabungan, maka nilai A ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan. Kita bisa mensubstitusikan ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai C. Oke, persamaan 4 tadi kita dapat dari eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 5 kita dapat dari eliminasi persamaan 2 dan 3. Kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 3. Nah, di persamaan 4 ini hanya ada 2 variabel, A dan C. Maka persamaan 5 bisa kita substitusikan ke persamaan 4 untuk mendapatkan nilai C. Kita coba yuk. Substitusi 5 ke 4. Oke. Persamaan keempat kita tulis dulu. 3A ditambah C sama dengan 12. 3, A-nya kita ganti dengan 3. Ya. A-nya kita ganti dengan 3. Ditambah C sama dengan 12. Maka jadinya 9 ditambah C sama dengan 12.
C-nya sama dengan 12 dikurang 9. Maka kita mendapatkan nilai C sama dengan 3. Oke, persamaan ke-6. Nilai A sudah kita dapatkan, C sudah kita dapatkan, berarti sekarang tinggal mencari nilai B. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai C, ya. Tadi sudah mendapatkan nilai A, sekarang ada tambahan mendapatkan nilai C. Yang ternyata nilainya sama seperti nilai A. Nilai A sudah ketemu, nilai C sudah ketemu. Berarti kita perlu mencari nilai B. Dari mana? Nilai A sama dengan 3 dan nilai C sama dengan 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3. Pilih salah satu. Di sini aku mau pilih persamaan kedua. Kedua ya. Ke-1 boleh, ke-3 boleh. Aku mau substitusi ke persamaan kedua. Maka di sini kita substitusi siapa? Substitusi persamaan 5 dan 6 ya. Substitusi 5 dan 6 ke persamaan 2. Ya. Persamaan 2-nya yaitu 2A ditambah B dikurang 2C sama dengan 8. 2, A-nya diganti dengan 3, kita substitusikan, ditambah B dikurangi 2, C-nya adalah 3, sama dengan 8. 2 dikali 3, 6, ditambah B dikurangi 6, sama dengan 8. Kita lanjutkan. 6 ditambah B dikurang 6. Nah, di sini ada 6, di sini ada min 6. 6 dikurang 6, habis kan? 0. Berarti di ruas kiri tinggal menyisakan B. B sama dengan 8. Oke, kita mendapatkan nilai B sama dengan 8. Selanjutnya, nilai A, C, dan B ini kita substitusikan ke pemisalan di awal ini untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z. Mengapa kita mencarinya nilai X, Y, dan Z? Karena di soal awal variabelnya adalah X, Y, Z. Sedangkan kita mengubah ke dalam bentuk A, B, C hanya untuk memudahkan perhitungan agar tidak ada lagi pecahan. Oke? Oke, kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 3, B sama dengan 8, dan C sama dengan 3. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini kan. Maka kita perlu mengetahui nilai X, Y, dan Z. Sehingga nilai A, B, C ini akan kita kembalikan ke pemisalan yang kita buat di awal. Oke. Untuk yang pertama, 1 per X sama dengan A. Nah, A di sini sama saja A per 1, iya enggak? Karena A dibagi 1 menghasilkan A. Sama saja seperti ini kan? Jadinya persamaannya 1 per X sama dengan A. Sama juga 1 per X sama dengan A per 1. Nah, nilai A ini kita substitusikan ke sini. Maka 1 per X sama dengan 3 per 1. Kita kalikan silang. 3 dikali X, 3X. Sama dengan 1 dikali 1, 1. Maka X-nya kita mendapatkan 1 per 3. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk B dan C. Sekarang untuk yang B, yaitu 1 per Y sama dengan B
B itu artinya B per 1. 1 per Y sama dengan nilai B yaitu 8. 8 per 1. Kita kalikan silang. 8Y sama dengan 1. Y-nya kita temukan 1 per 8. Kita cari untuk nilai Z-nya. 1 per Z sama dengan C. Sama seperti tadi. C artinya C per 1. 1 per Z sama dengan nilai C-nya adalah 3. 3 per 1. Oke. C-nya 3 ya. Maka kita kalikan silang juga. 3 dikali Z, 3Z sama dengan 1 dikali 1, 1. Z-nya kita dapatkan 1 per 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Maka, himpunan penyelesaiannya itu urut ya. Urut. X, Y, Z. Gitu kan? Maka, himpunan penyelesaiannya yaitu 1 per 3, 1 per 8, 1 per 3. Selesai.